Nama saya Yazid Aslam dari Fakultas Yazid. Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya maaf mengganggu pagi-paginya. Nggak apa, santai Dan aja. terima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Kami di sini dalam rangka untuk tugas UTS ujian tengah semester, yaitu bentuk wawancara dengan matkul yaitu hukum administrasi negara. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri? Ya, oke. Saya Wayan Sugita Putra, salah satu anggota DPRD Kabupaten Badung yang bertugas di Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan. Untuk masuk pertanyaan. Oke, siap. Di sini saya akan menanyakan satu hal, Pak. Ya. Sejauh yang kita lihat kan yang ada di lapangan di masa pandemi ini, yang paling susah yaitu menyimbangkan tentang ekonomi dan kesehatan masyarakat. Jika kita berfokus ke ekonomi, maka kita secara tidak langsung mengorbankan kesehatan masyarakat. Tapi kalau seandainya kita fokus ke kesehatan saja, maka ekonomi pun turun. Dan di beberapa fakta di lapangan pun banyak kita lihat para pedagang yang di lapangan di pinggir jalan itu yang buka kedainya dari sore sampai malam itu dibatasi. Dan ya itu gimana Pak dalam kebijakan pemerintah? Ya, oke. Dalam kaitan dengan ekonomi dan kesehatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam sektor kehidupan kita ini kan yang paling utama, ya kan? Jadi ekonomi dan kesehatan ini pasti menjadi satu kesatuan. Jika ekonomi kita bagus, kesehatan kita tidak bagus, ya tidak ada artinya juga, ya kan? Jika kita sehat dan seterusnya, tapi ekonomi juga anjlok, ya jadi pendapatan juga tidak ada. Nah, maka dari itu, saya kira dalam situasi pandemi ini, ekonomi dan kesehatan ini, kebijakan pemerintah Kabupaten Badung di sini cermat, dia harus melihat situasional keadaan daerah dan masyarakatnya. Kalau dari sisi kesehatan, memang Badung memporsikan sesuai dengan yang diinikan oleh pemerintah, itu sudah ada patokannya. Dari APBD harus menganggarkan kesehatan itu bagian dari mayoritas. Jadi kalau di Badung ini seluruh masyarakatnya ini kalau untuk kesehatannya itu kita ditanggung gratis. Jadi kita ada rumah sakit Mangunkusumo Kapal yang di situ masyarakatnya jika ada yang memerlukan pengobatan dan seterusnya, opname dan seterusnya bisa diobati di situ. Ada juga kerjasama yang sudah dilakukan, baik itu dengan berupa KBS-nya dulu namanya Kramo Badung Sehat, Kartu Badung Sehat, dan itu bisa digunakan di beberapa rumah sakit yang ada di bagian selatan atau yang dekat dengan rumah-rumah masyarakat. Nah, kemudian ada juga BPJS kan memang itu ini dari turunannya dari pemerintah pusat. Nah, yang dibayarkan dari mana dibayarkan BPJS itu masyarakat Badungnya dibayarkan dari APBD. Nah, jadi pemerintah Badung membayarkan santunan itu kepada iurannya itu dibayarkan dari APBD Kabupaten Badung. Jadi masyarakat tidak membayar lagi. Nah, kalau BPJS itu kan kalau mandiri dan seterusnya kan masyarakat membayar nih, tapi masyarakat dibayari oleh Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung diambilkan dari APBD-nya. Nah, yang lebih khusus lagi, Badung ini mempunyai satu rumah sakit daerah. Jadi masyarakatnya kalau di sektor sisi kesehatannya ya gratis semua. Itu. Kemudian kaitannya dengan ekonomi, bagaimana secara menyeimbangkan ini? Tentu dalam situasi pandemi ini kalau kita bicara tentang perekonomian pasti masyarakat pasti merasakan sulit, akan susah. Ada beberapa kemarin juga pernah dibantu oleh Bapak Bupati Badung, Bapaknya Mandiri Prasetyo melalui kebijakannya, yaitu memberikan pada saat PPKM yang ini itu 300.000 per bulan. Nah, saat ini kita juga ada di sektor ekonomi, kita juga ada Desa Adat namanya. Nah, Desa Adat ini memberikan juga bantuan kepada masyarakatnya, masyarakat adatnya yang khusus di masing-masing desa adat, ya kan? Nah, untuk itu juga sangat membantu warga masyarakat kita dari sisi ekonominya. Kalau kita lihat dari sektor pariwisata dan sisi tenaga kerjanya,
banyak juga kawan-kawan kita yang bekerja di sektor pariwisata ini yang sudah dirumahkan. Jadi hanya dibayar misalnya 20%-nya saja dari semua total take home pay-nya, atau dari sisi pendapatan per bulannya. Jadi di situ kita ada, kalau di Badung 3 juta, mungkin hanya dibayarkan, ada beberapa yang informasi saya dengar hanya di cover 600.000. Nah, dikasih misalkan ada yang perusahaan yang lebih bagus lagi yang bisa memberikan lebih banyak daripada itu. Nah, sehingga kalau kita bicara ekonomi saat ini, kita di Badung sedang berendang. Jadi karena akibat dari pandemi, ya kan. Tapi dari sisi kesehatan, Badung saya lihat dari sisi pemerintahannya masih tetap mengcover, dan masyarakat kita ini harus sehat, gitu. Samping harus juga sadar sendiri bisa menjaga prokes secara baik, ya kan, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya, tidak berkerumun, kan begitu. Jadi di situ sisi ekonomi dan kesehatannya Kabupaten Badung tetap memprioritaskan, memfokuskan bagaimana masyarakat Badung, rakyat Badung ini agar tetap ekonominya bisa berjalan baik, kesehatannya bisa baik, gitu kan. Nah, mungkin itu dari sisi ekonomi dan kesehatan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Mungkin kiranya itu saja Pak yang bisa saya Siap. tanyakan. Oke. Terima kasih waktunya. Rahayu dan sukses untuk kuliahnya. Oke? Ya. Yes.